Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisuci Handayani dengan NIM 0704 202044. Saya mahasiswi biologi semester 1 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi paragraf. Untuk memenuhi tugas UTS saya mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Junaida MTD. Beberapa hal yang akan kita pelajari dalam video kali ini. Yang pertama, tentang pengertian paragraf. Banyak sekali ahli yang berpendapat tentang paragraf. Salah satu di antaranya adalah Goris Elaf yang menyatakan bahwa alinea atau paragraf merupakan suatu kesatuan yang lebih tinggi atau lias dari kalimat berkalian dalam suatu gagasan atau dalam suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Pendapat lain juga tentang paragraf disampaikan oleh Wilson dan Wood yang menyatakan bahwa the paragraph is usually a serious sentence that develops one topic, yang artinya adalah paragraf kelompok kalimat yang mengembangkan sebuah topik. Kemudian Palupi juga menyatakan bahwa paragraf adalah serangkaian kalimat yang menjelaskan satu ide pokok. Hal ini menunjukkan bahwa paragraf disusun dengan beberapa kalimat dan beberapa kalimat itu disusun menjadi sebuah paragraf. Jika memuat satu pokok sebagai topik pengembangannya. Osimad dan Hogwe juga menyatakan bahwa paragraph is a group of related sentences that develops one main idea with a topic of the paragraph. Pernyataan ini menerangkan bahwa paragraf adalah sebuah kelompok kalimat saling berhubungan yang mengembangkan satu pikiran utama sebagai topik dalam paragraf. Tarigan juga berpendapat bahwa paragraf adalah seperangkat kalimat yang tersusun logis sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan perhubungan antara satu dengan yang lain. Suatu paragraf yang tidak tersusun secara teratur itu maka akan menimbulkan ketidaklogisan pembentukan paragraf tersebut. Berdasarkan pendapat tentang pengertian paragraf di atas, maka kita dapat membuat kesimpulan bahwa paragraf merupakan sekumpulan kalimat yang disusun secara teratur dan saling berhubungan berdasarkan ide sebuah pokok yang tersusun dalam satu alinea. Jika kita mencermati tentang pengertian
Dan yang keenam, hubungan kalimat-kalimatnya dikendalikan oleh satu ide pokok. Rohmadi dan Yakub mengungkapkan 3 persyaratan dalam pembentukan paragraf yang baik, yaitu yang pertama itu adalah kesatuan. Kesatuan dalam satu paragraf hanya berisi satu pokok pikiran utama saja. Yang kedua itu kepaduan. Kepaduan yang dimaksud itu seperti hubungan antar kalimat dalam satu paragraf itu harus berhubungan gitu. Kesatuan sebuah paragraf dikembangkan dari sebuah ide pokok kalimat utama. Kalimat utama tersebut dikembangkan kembali ke dalam ide-ide penjelas atau biasa disebut kalimat-kalimat penjelas. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan-gagasan utama dan tidak menyimpang dari pokok pembicaraan yang akan dibahas. Mari kita simak contoh berikut. Saat ini siswa mulai menjalani pelajaran secara online atau jarak jauh sebab adanya pandemi corona. Pandemi corona yang telah menjadi sebuah pandemi global yang mengakibatkan berbagai dampak baru termasuk hilangnya keseimbangan. Pelajaran secara online dapat dilakukan oleh guru dengan memberikan tugas atau materi secara online melalui aplikasi tertentu. Nah, teman-teman, dalam contoh ini ide pokoknya atau kalimat utamanya termuat dalam kalimat pertama, yaitu saat ini siswa menjalani pembelajaran secara online atau jarak jauh sebab adanya pandemi corona. Kepaduan suatu paragraf dapat ditunjukkan bahwa adanya keserasian hubungan antar kalimat dan paragraf. Rohmadi dan Yakub menyebutkan bahwa kepaduan antar kalimat dalam paragraf itu meliputi 2 macam, yaitu kepaduan makna atau koherensi dan kepaduan bentuk atau kohesi. Penanda pada koherensi itu berupa sinonim, antonim, hiponim, dan repetisi pengulangan. Sedangkan penanda kohesi itu seperti kata transisi, konjungsi atau ungkapan penghubung antar kalimat. Yang kedua, referensi atau pengacuan. Yang ketiga, paralelisme atau kesejajaran struktur. Dan yang keempat itu elipsis atau pelepasan. Syarat dalam kelengkapan sebuah paragraf akan terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk menjelaskan dan mendukung gagasan utama sudah tercakup. Syarat-syarat pembentukan sebuah paragraf yaitu: pertama, dalam satu paragraf hanya berisi satu pikiran saja. Kedua, kepaduan. Hubungan antar kalimat dalam satu paragraf berkaitan. Yang ketiga, isinya harus relevan dengan karangan. Dan
sebuah paragraf dikembangkan dengan kalimat penjelas. Kita juga harus menggunakan dengan bahasa yang baik dan benar saat menulis sebuah karangan paragraf. Bahasa yang baik itu berkaitan dengan ragam diksi, keefektifan, yang pemakaiannya disesuaikan dengan situasi. Sedangkan bahasa yang benar itu jika sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa. Nah teman-teman, paragraf juga memiliki unsur-unsur agar pembentukan paragraf itu menjadi lebih baik. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu kesatuan. Kalimat dalam suatu paragraf harus menggambarkan hubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu gagasan dan pikiran sebagai pokok. Contohnya ini seperti ini. Keindahan Indonesia beraneka ragam dan tiada batasnya. Indonesia memiliki berbagai budaya yang indah, seperti tarian, pakaian tradisional, lagu daerah, adat istiadat, bahasa, dan lainnya. Banyaknya budaya di Indonesia ini membuat negara ini memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan budaya di Indonesia dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, koherensi. Nah, unsur-unsur dalam paragraf juga memiliki koherensi. Koherensi atau kepaduan yang baik terjadi hubungan timbal balik antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Misalnya nih ya, dalam kalimat awal menjelaskan tentang keindahan alam Indonesia, maka dalam paragraf tersebut akan berisi hal yang sama tentang keindahan Indonesia. Karena kekompakan hubungan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya itulah yang menjadikan sebuah paragraf. Dan unsur yang ketiga itu pengembangan. Gambaran mengenai kesatuan dan penyatuan akan jelas terlihat dalam pengembangan paragraf. Nah, ini paragraf juga memiliki kerangka. Sebelum membuat paragraf, biasanya kita membuat kerangka paragrafnya terlebih dahulu agar lebih mudah untuk melanjutkan apa yang akan kita buat di dalam paragraf tersebut. Kerangka penyusunan paragraf itu meliputi yang pertama, kita harus menentukan tema terlebih dahulu agar kita lebih mudah untuk membuat isi dalam paragraf tersebut. Yang kedua itu menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar paragraf tersebut. Yang ketiga itu menuliskan kalimat penjelasnya agar lebih jelas untuk dipahami oleh si pembaca nantinya. Nah, paragraf memiliki peran sangat penting dalam sebuah tulisan. Yang pertama itu, paragraf berfungsi untuk mengekspresikan gagasan. Ketika kita akan menulis, tentunya kita harus memberikan gagasan terlebih dahulu kepada si pembaca. Gagasan yang kita sampaikan juga harus lengkap dan sistematis
agar si pembaca mudah memahami maksud dari yang akan kita tulis tersebut. Nah, yang kedua, paragraf berfungsi untuk mendinamiskan karangan. Jika kita ingin mengarang sebuah tulisan yang panjang, maka tulisan yang panjang tersebut tersusun menjadi beberapa paragraf. Dan yang ketiga, paragraf berfungsi untuk menjembatani gagasan antara si pembaca dengan si penulis. Menulis pada dasarnya adalah kegiatan untuk menyampaikan pesan kepada si pembaca agar apa yang dituliskan oleh si penulis harus tersusun dengan baik dan benar, agar mudah dipahami juga oleh si pembaca tersebut. Beberapa orang selalu beranggapan bahwa menulis itu adalah kegiatan yang sangat sulit dilakukan. Hal ini padahal disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan saat mereka akan memulai menulis. Perlu kita ketahui bahwa menulis itu ada macam-macam kegiatan membangun ide dan kemudian ada yang berdasarkan isi dan ada yang berdasarkan letak kalimatnya. Oke, yang pertama kita bahas tentang jenis paragraf berdasarkan isi terlebih dahulu. Yang pertama itu narasi. Narasi adalah paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Nah, contohnya seperti ini. Amir berjalan cepat menuju rumahnya karena merasa khawatir seseorang akan memergoki kedatangannya. Dengan pelan-pelan ia membuka pintu itu. Ia begitu terkejut ketika daun pintu terbuka. Lelaki berwajah buruk tiba-tiba berdiri di hadapannya. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mengayunkan tangannya untuk meninju ke arah perut lelaki misterius itu. Dia semakin terkejut karena ternyata lelaki itu tetap bergeming. Bahkan raut wajah lelaki itu sangat menyeramkan. Raut muka lelaki tersebut makin menyeramkan, bagaikan seekor singa yang akan menerkam. Anak itu pun memukulinya berulang kali sehingga ia terjatuh sadarkan diri. Nah, pada contoh di atas kita mendapat begitulah salah satu contoh dari paragraf narasi. Ia menceritakan tentang kisah yang terjadi padanya. Oke, kita lanjut ke jenis paragraf yang kedua, yaitu deskripsi. Paragraf deskripsi itu adalah paragraf yang menggambarkan objek sehingga pembaca seakan dapat melihat objek tersebut, mendengar atau merasakan objek yang digambarkan. Objek yang dideskripsikan bisa berupa orang, benda, dan tempat. Nah, kita lihat contoh dari paragraf deskripsi tersebut ya. Penataan kota yang rapi selalu terasa di sini. Setiap jalan selalu dihiasi tempat sampah yang bagus. Setiap hari suara delman
berada di pasar tradisional Beringharjo tidak pernah ketinggalan untuk membeli oleh-oleh Bali yang indah karena keindahannya dan harga yang terjangkau. Keramahan warga di kota ini pun tidak akan terlupakan, apalagi melihat kendaraan beroda 3 yang tinggi dan berbeda dengan daerah lainnya. Keindahan kota Yogyakarta selalu dinikmati oleh wisatawan. Nah, seperti contoh di atas itu contoh dari paragraf deskripsi. Ia menceritakan tentang kota Yogyakarta yang indah dan bagus. Seakan-akan kita merasa berada di kota paragraf yang menginformasikan. Lanjut ke jenis paragraf ketiga, yaitu eksposisi lihat atau petunjuk, sehingga orang di dalam paragraf eksposisi tersebut ada beberapa teknik pengembangan. Yang pertama, teknik identifikasi. Teknik identifikasi itu teknik yang menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur yang membentuk suatu hal. Nah, yang kedua, teknik perbandingan. Teknik perbandingan ini digunakan untuk mengungkapkan persamaan-persamaan atau perbedaan-perbedaan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, teknik ilustrasi. Teknik ilustrasi itu teknik yang memberikan contoh-contoh gambaran atau penjelasan yang khusus dan nyata. Oke, yang keempat itu ada teknik klasifikasi. Teknik klasifikasi itu metode untuk menempatkan barang-barang atau mengelompokkan bermacam-macam subjek. Lanjut, yang kelima itu teknik definisi. Teknik definisi itu ialah penjelasan terhadap arti kata atau pengertian suatu kata. Dan yang terakhir, jenis paragraf teknik analisis argumentasi. Teknik analisis ini digunakan untuk paragraf yang mengungkapkan suatu pendapat di dalam alasan paragraf. Kalau kita ingin membuat paragraf jenis paragraf argumentasi, kita harus membuat ada alasannya dan juga harus ada pendapatnya. Oke, contohnya, keberhasilan domain itu tidak bisa diukur sebab domain menyangkut hal-hal yang rumit, bukan terkait dengan meta penampilan. Siswa yang kadang-kadang tidak terlihatan membentuk karakter manusia memang membutuhkan pengorbanan, sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara maju seperti Jepang, Singapura, dan Malaysia. Mereka bisa maju karena mereka mempunyai banyak orang pintar dan berkarakter. Nah, contoh di atas itu ada pendapat dan mempunyai alasan juga. Seperti itulah contoh paragraf argumentasi.
Lanjut ke yang kelima jenis paragraf, yaitu persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang membujuk, mengajak, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Contohnya, sebaiknya pemerintah melakukan penghematan. Selama ini, pemerintah boros dengan tiap tahun membeli ribuan mobil dinas baru serta membangun kantor-kantor baru dan warehouse. Pemerintah juga menambah jumlah PNS tanpa melakukan perampingan, membeli alat tulis kantor secara berlebihan, dan sebagainya. Padahal dana yang dimiliki tidak cukup untuk itu semua. Maka dari itu, sebaiknya pemerintah melakukan penghematan. Nah, seperti itulah contoh paragraf dari persuasi. Oke, kita lanjut ke jenis paragraf berdasarkan kalimatnya. Yang pertama itu paragraf deduktif. Dan yang kedua itu paragraf induktif. Di dalam paragraf induktif terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama generalisasi, yang kedua analogi, yang ketiga hubungan kausal, dan jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya yang ketiga itu adalah paragraf campuran. Berdasarkan fungsinya, paragraf dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama pembuka, yang kedua penghubung, dan yang ketiga penutup. Paragraf pembuka adalah paragraf pendahuluan, paragraf yang berisi ancang-ancang atau arahan tentang apa yang akan diuraikan. Selain itu, paragraf pendahuluan juga berisi tentang tujuan dan pembahasan topik pembicaraannya. Yang kedua, paragraf penghubung atau pengembang. Paragraf ini berfungsi untuk mengembangkan isi wacana. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup ialah paragraf yang mengakhiri sebuah uraian. Baik, sampai di sini dulu video saya kali ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dan menonton video saya dari awal hingga akhir. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.